Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku kan juga akan mengundang tamu kita, chef cantik kita. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua, tapi. Iya, jadi kalau kenalin, nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Kita langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih. Ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih, ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih bener sih. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya doang kakak. Kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Oh, visual jadi kalau sekali. Misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada Warnanya. visualnya. Diputar dulu, putar. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layering. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Ya, sekarang kita akan bacain untuk ramalan zodiak Gemini yang gambarnya kembar-kembar gitu loh. Tuh. Untuk yang general dulu, ambil 3 kartu deh, dari mana aja. Baiklah. 1. Chefnya ngambil kartu. Yoi. Biasanya taruh leadernya, sekarang chefnya. Betul. Nanti sebentar lagi taruh tradernya itu adalah chef. Teaser katanya dia pengen jadi taruh leader. Oke. Tak. Oke. Generalnya. Secara general, 2 koin ya. 2 koin atau two of pentacles sih biasanya sih. Mirip juga dengan yang teman zodiak Taurus. Bedanya kalau teman yang zodiak Taurus kan rezekinya emang beneran ngepas. Kalau yang ini two of coin sih kayak nunjukin rezekinya tuh sebenarnya tuh juggling antara pemasukan sama pengeluaran. Jadi pemasukannya masih ada, tapi pengeluarannya juga nggak kalah gedenya gitu loh. Jadi ya memasuki gede, pengeluarannya juga lumayan. Jadinya emang mesti pinter-pinter ngatur keuangannya lah. Dan di kartu The Magician ini kayak nunjukin emang
nunjukin sosok yang udah tahu cara ngatur gimana, secara teori harus diapain di situasi seperti ini, tinggal diterapin aja sih secara kehidupan realnya. Dan ini kartu ketiga nih yang King of Cups ini kan, ini relasi untuk teman-teman Gemini itu sebenarnya kuat dalam secara relasi ya. Jadi kalau direkap tuh seperti apa, sebenarnya karena situasinya di sini emang lagi agak-agak gimana secara keuangan. Nah, aku rasa sih kalau di bagian general ini sudah waktunya nih teman-teman yang Gemini tuh untuk mulai tapping, mulai kontak-kontak lagi relasi-relasi yang kuat. Relasi-relasi yang sudah inilah, yang mungkin sudah lama nggak kontak, tapi ternyata pas kontak ternyata karirnya tuh udah cukup naik gitu loh. Nah, dari berbagai tabungan-tabungan relasi itu nanti ada beberapa peluang yang bisa buat inilah, bisa buat ngebantuin intinya sih. Ngebantuin setelah ini udah selesai langsung dikerjain gitu loh. Mungkin juga kalau buat kayak kontraktor atau bisnismen di luar sana, Iya. boleh dikontak lagi customer lamanya. Iya, Ya kan, siapa tahu memang mereka lagi ada kebutuhan dan ketika kita kontak, mereka ingat gitu. betul. Yang seperti itu jadinya, mesti dikontak-kontaknya. Karena meskipun kebanyakan kerjaan lagi ya ujung-ujungnya ya, kerjaannya nih baru bener-bener jalan setelah pandemi ini udah mulai berkurang atau PSBB ini sudah mulai diangkat, tapi ada baiknya mulai digarap mulai dari sekarang meskipun masih sebatas via telepon sih. Jalin silaturahmi lagi lah. Betul itu. Ya Oke. butuh silaturahmi kan butuh waktu lah. Jadi ketika pas udah beres kan langsung digas gitu kan ya. At least mengingatkan, gue masih hidup loh gitu. Gitu. Hidup and fine gitu. Nah sekarang untuk yang kerjaan, ambil 3 dari mana? Wow, kerjaan. Karir, kerjaan apapun itu. 1, 2, 3. Oke, untuk yang ini ya. Yang pertama ini adalah 9 piala atau 9 of cups. Yang kedua ini adalah 9 of wands. Yang ketiga adalah lucu ya, 9 of coins ya. 999. Semua. Wih, 999 lu. Bener lu. 999 ya? What sign? 999 ya? Oke. Artinya, ini berkaitan dengan general tadi, koneksi udah kuat. Jadi ketika nanti ini pandemi udah beres, asalkan digarap mulai bulan Mei itu udah mulai digarap, itu nanti kerjaannya sih nanti ada aja, minimal kerjaan untuk pembukaannya lah, pendahulunya sebelum benar-benar sibuknya tuh udah ada. Sehingga pas pandeminya udah beres malah makin parah sih kerjanya sih, sibuk banget. Tapi memang kerjanya itu menghasilkan banget ini kerjaannya. Jadi bukan yang sibuk-sibuk nggak jelas ya. Lebih Ada kan? Ada. Yang sibuk-sibuk nggak jelas ya. ya sibuk-sibuk menggalau, abaikan dulu. Ya cuma ini kayak menunjukin untuk di karir sih, asalkan di tag itu semua koneksi-koneksi lama yang udah lama nggak kontak, somehow ternyata mereka nih ada beberapa yang mulai ngasilin kerjaan nih. Meskipun memang baru jalannya ya, balik lagi baru jalannya mungkin setelah pandemi beres benar-benar jalannya, tapi pekerjaan awalnya nih udah mulai ada gitu sih. Nah sekarang yang relasi, ambil 3 dari mana aja? Percintaan yang dinanti-nanti. Iya. 1, 2, dan 3. Enggak. Oke. Kartu pertama ini adalah Ace of Swords. Kartu kedua adalah 4 tongkat, 4 of Wands, gitu kan. Kartu ketiga ini adalah 4 of Cups. Kalau lo bisa ngeliat tuh. Jujur ya, ini sebenarnya sih lebih ke bagi yang single sih, atau bagi yang sudah punya pasangan tapi belum married. Intinya sih bagi yang sudah punya, bagi yang pacaran, teman-teman yang Gemini mungkin udah mulai waktunya untuk mulai consider untuk bawa relasi lebih jauh. Jadi bagi yang lebih serius, jadi bagi yang pacaran mungkin udah mulai consider buat tunangan, udah mulai consider buat gimana rencananya buat nikah segala macem. Dan bagi yang sudah berkeluarga, ini sebenarnya kayak menunjukkan ini waktunya untuk kembali ke keluarga. Dari yang selama ini mungkin karena sibuk dengan kerjaan masing-masing,
di bulan Mei itu waktunya untuk kembali berkomunikasi kembali dengan keluarga. Berarti yang suami yang selama ini sibuk ya mungkin mulai sering ngobrol sama istri ataupun sebaliknya gitu, termasuk anak-anak juga sebenarnya sih. Yang sudah lupa nama istrinya siapa, boleh diingat-ingat lagi ya. Sama tanggal ulang tahun nih. Tanggal ulang tahunnya gitu kan. Itu kayaknya semi-semi curhat ya sebenarnya sih. Kayaknya udah jadi kayaknya dia dulu punya nikah sampai lupa kayaknya. Nah cuma kenapa bisa begitu? Karena untuk yang bagi yang sudah punya pasangan atau yang ya terutama bagi yang udah punya pasangan, ini sih kartu 4 cups ini kayak nunjukin sebenarnya secara relasi secara pasangan sebenarnya udah oke. Untuk pasangannya teman-teman Gemini itu sebenarnya udah oke banget. Cuma karena dasarnya emang nggak puas, bawaannya mau lebih lagi gitu kan, jadinya tuh mikir gitu loh. Jadinya mikir masa sih padahal ini orangnya begini-begini aja, masa sih mau dibawa serius, ini maunya karena sifat nggak puas aja sih sebenarnya sih, dan keinginan buat lebih. Terus pertanyaannya, boleh nanya nggak? Gimana? Kalau misalnya dia nggak ajak serius, gimana? Kalau What will happen next? Saya diantepin aja gitu hubungannya. Justru ini malah waktu yang tepat buat ngajak serius. Kalaupun memang dia tidak ngajak serius, atau minimal di sini bukan berarti harus hari ini juga dilamar gitu ya. Cuma kalau ternyata pas ngomong mulai diskusi kimas segala macam ternyata nggak ada rencananya sama sekali, atau karena satu dan lain hal nih teman-teman Gemini tahu nih ini orang sebenarnya berdua nih udah mampu nih buat lebih jauh nih secara finansial, secara ekonomi. Tapi kalau pasangannya ternyata masih kalau aku sih kata partikularnya sih page of cup. Simple, cari yang lain. Oh. Oke. Waktunya consider buat cari yang lain. Karena logikanya ya begini, ini situasi udah seperti ini, normalnya kan sudah bisa lebih sering berkomunikasi lah. Untuk kesibukan juga udah nggak sesibuk yang sebelum-sebelumnya. Ada kerja tapi masih nggak sibuk yang sebelum-sebelumnya lah. Udah komunikasi seintens ini, kalau belum serius sih ya berarti emang biasanya emang udah main-main gitu. So Gemini, ayo. Moment of truth lah intinya lah. Moment of truth, iya. Buka mata, buka telinga, dan jangan main hati terus ya. Kesannya yang Gemini itu playboy semua gitu ya. Playboy juga, banyak juga. Oh banyak ya?